turning pointnya kalau misalkan sudah banyak orang yang punya mobil listrik, ya pasti nanti Astra bakal pasti Astra bakal ngeluarin mobil listrik harga Avanza dan itu bakal booming ya. Terutama mobil mobil listrik itu anti genap ganjil dan segala macem ya, emisinya rendah, pasti tren mobil itu bakal ke sana ya. Jadi menurut proyeksi sentimennya ada gitu, jangka panjangnya ada. Itu untuk itu ya, suku bunga naik, properti masih oke, tadi udah dijawab. Malam project ASI gimana? ASI BCAP emiten rumah sakit. Apa sekarang baiknya fokus ke komo-komo aja kayak nikel, coal, minyak. Saya soalnya mau incar LPPF, ada buyback lagi nggak sampai sebulan tapi was-was sepi. Oh aduh, LPPF menurut project sih sentimennya chartnya sih bagus ya, cuman nggak ada sentimen LPPF. Jadi pure digoreng ya. Jadi menurut project sih lebih baik bener ke komo atau ke saham gorengan. Project yang baik hati, ulas WRG ke depannya dong. Aduh, WRG ini sentimennya nggak ada ya menurut Project sih, atau Project aja yang ketinggalan berita ya. Sektor batubara yang paling menarik minggu depan. Tadi udah ya, diulang aja, diputar ulang aja rekomendasi dari Project ya. Ada di depan-depan. Kalau nggak nanti Project bakal share PDF-nya di grup di channel ya. Nanti dipantau aja di channel. Project, apakah Arto sudah tidak ada harga? Ada harapan nyangkut di harga 15.000 15.000 ya? Oke, nanti kita bahas Arto juga. Ini udah berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Dua lagi. Coba Project cepet dulu jelasin sekali lagi dong pemakaian MA. Tadi nanti di ini lagi ya, diputar aja ya. Telkom bla 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 bla. Project channel YouTube-nya apa? Project sih channel YouTube-nya nggak aktif ya. Doain aja, mungkin nanti bakal Project aktifin. Semoga Project lagi masih ngulik-ngulik materi ya, karena menurut Project sih materi yang ada itu udah lengkap banget di sana. Mungkin nanti ya kasih ide aja buat Project, siapa tahu Project bisa ngaktifin channel YouTube juga ya. Bla 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 bla, tolong bahas bla Sido. Udah Sido nggak menarik buat dibahas. Jokowi meet up Elon Musk hantam Inko Harum, gimana Project? Itu nanti udah kita bahas juga ya. Tadi ada yang nanya Inko soalnya. Adro mau bagi dividen 18 Mei, apakah ada kemungkinan naik lagi harganya? Ada berarti ya. Tadi kan udah Project bahas juga di awal ya. Project kan ngerekomendasiin PTBA, jadi harusnya sih yang lain masih bisa ketarik. Bisa hidup nggak dari trading saham? Menurut Project sih dibilang bisa hidup nggak dari trading saham ya, kalau berkaca dari teman-teman Project dan senior-senior Project ya, rata-rata orang yang hidup dari trading saham itu tetap punya monthly income ya, fixed income. Fixed income-nya itu mungkin dari deposito, mungkin dari memang punya toko kelontongan, ada yang jualan bakso, ya. Kalau deposito kan buat hidup ya, kayak simpelnya kayak gini, punya duit 1 M kan dapatnya 5 juta. Punya duit 10 M dapatnya 50 juta. Nah, ya, jadi mau nggak mau tetap punya dana darurat dulu. Kalau nggak punya dana darurat atau dana fix yang bisa menghasilkan fixed income, saran Project sih tetap harus cari kerja dulu ya. Jangan terlalu menggantungkan diri di pasar modal. Kenapa? Karena menurut Project pasar modal itu instrumen investasi ya, bukan instrumen income ya. Jadi dasarnya itu instrumen investasi ya, bukan instrumen income. Jadi menurut Project ya, dengan bijak Project bilang kalau cari fixed income dulu. Apakah bisa hidup dari pasar modal? Bisa, selama punya fixed income. Jadi psikologisnya nggak keganggu.
Jumlah saham yang bukan kategori gorengan ada berapa bro? Sebenarnya sih semua saham bisa tergolong gorengan, bisa nggak tergolong gorengan ya. Simpelnya saham gorengan itu naik tanpa sebab, turun tanpa sebab. Yaitu karakteristik saham gorengan. Kalau saham bukan gorengan, naik karena ada valuasi yang berubah, turun karena ada valuasi yang berubah. Kayak contoh base bank. Bank kenapa turun? Karena ada valuasi yang berubah. Dalam artian memang korelasi dia mereka terhadap the Fed gitu loh. Kalau saham gorengan naik suka-suka, turun pun suka-suka. Nah itu saham gorengan, ya. Jadi simpelnya kalaupun bisa nggak bank jadi saham gorengan? Bisa. Kalau dia naik tanpa sebab atau turun tanpa sebab, gitu. Tapi tidak semua saham naik turun harus dicari sebabnya, ya. Tapi memang harus simpelnya sih karena fundamental ya. Jadi saham tuh naik harus ada fundamental yang bagus. Kalau fundamental yang nggak bagus, ya harganya bakal adjust ke fundamental yang jelek itu. Gitu. Oke, Project scroll di bawah. Project apakah suatu saham masuk ke indeks seperti MSCI cenderung naik? Nggak tergantung. Nggak selalu yang di indeks MSCI naik. Cuman memang kan indeks MSCI itu yang gunain itu investor asing ya. Sehingga ketika investor asing pakai sektor itu, ya pakai saham itu, jadi ya ketika dia masuk ya cenderung naik gitu aja. Bukannya kalau BI naikin suku bunga, bunga bank malah diuntungkan. Nah, itu memang eh, intervensi dari Indonesia harusnya naikin suku bunga gitu loh. Karena sekarang itu yang ditekan itu si bank. Yang ditekan asing itu si bank. Intervensinya harus naikin suku bunga. Biar apa? Biar ada sentimen positif buat saham bank gitu. Nggak salah. Project Box apa bisa dipakai intraday? Nggak bisa. Bang, enaknya investasi dulu atau buka bisnis? Waduh, ini tergantung pemahaman teman-teman ya. Ini apa lagi nih? Satu lagi nih, saham apa ya, Bang? Harga Luna sekarang berapa? Waduh, Project nggak terlalu bermain di cryptocurrency ya. Project cuman pantau paling Bitcoin sama Ethereum ya, karena Project juga salah satu pecinta teknologi. Ya, teknologi itu sangat relate, harga-harga teknologi itu sangat relate sama Bitcoin ya. Jadi makanya Project pantau itu doang. Selain itu sih Project nggak pantau ya. Gitu. Collab sama Elon Musk. Telkom nanti kita bahas. Transportasi dan logistik gimana? Itu coba apalagi nih yang mau dibahas ya. Konstruksi gimana? Oke deh, kita bahas konstruksi. Oke, di sini ada 10 ya, Inco, SMDR, BRIS, ASI, BCAP, Rumah Sakit, WRG, Arto, Telkom, dan Konstruksi. Kita mulai dari Incoan ya, nikel-nikelan. So far sih udah mulai ketemu support ya. So far udah pada mulai ketemu support. Cuman sih belum terlalu kuat ya. Buy up-nya juga masih baru kemarin terjadi ya. Tekanan jualnya masih tinggi di sini. Jadi menurut proyeksi Inco udah mulai ketemu support, mungkin nanti kita bisa spekulasi buy ya di Inco. Baik Inco, coba kita lihat Antam belum ada dorongan jual, belum ada dorongan beli, masih tekanan jual yang tinggi. Antam terus juga Tins juga sama ya, masih dorongan jual tekanan jual yang masih tinggi. Berarti Inco belum terlalu masif untuk belum terlalu kuat untuk bertahan ya. Tekanan, lihat nih di shadow atasnya, di 3 hari belakang shadow atasnya masih tinggi, berarti tekanan jualnya masih sangat tinggi ya. Jadi menurut proyeksi Inco dan kawan-kawan belum punya kekuatan untuk bertahan di support baru atau belum menemukan support baru. Sebenarnya Project pengen bahas MPMX ya, waktu itu sempat spekulasi karena ini, cuman ya candlenya masih jualan ya. SMDR gimana Project SMDR?
SMDR sih jujur ini udah take profit ya, menurut Project sih ini udah take profit, jadi hati-hati. Ini intraday aja ya. SMDR fokus baca intraday aja karena secara swing sudah masuk fase TP ya. Selanjutnya kita coba lihat Breeze udah ada reversal. Sudah ada reversal candle, semoga bisa kuat bertahan di atas support. Semoga bisa kuat bertahan membentuk support baru. Cuman belum menarik ya. Cuma belum menarik untuk swing. Cicil boleh, intraday juga masih oke. Terus juga Astra cakep ya. Astra menolak turun, akumulasinya juga masih oke. Ya, dorongan belinya cukup tinggi. Ya, ini yang bawah ini adalah volume tekanan jual, dorongan beli ya. Kalau hijau dorongan beli, kalau merah tekanan jual. Ya. Ini volumenya nih. Secara akumulasi sih tekanan dorongan belinya masih cukup tinggi untuk ASI, jadi masih menarik ya untuk Astra ya, karena tadi ya Project juga udah sampein kalau saham ini menarik banget. Untuk BCAP sih so far sih jangan di sini, so far sih ini udah party is over ya. Party is over, fokus intraday aja untuk copet-copet. Rumah sakit kita coba mulai dari IRA. IRA belum menarik. KF kok IRA sih? Apa aja sih emiten rumah sakit? Gue kok lupa ya. Silo, DSNG, DGNS, bukan DGNS nih, apa sih yang rumah sakitnya? Ya itulah. Menurut Project sih belum ada ya sentimennya ya, jadi nanti aja. Untuk WRG harusnya sih masih ada potensi ARB, jadi waspada aja. Untuk Arto, nah ini nih yang susah ya. Arto itu baru ketemu support lagi di kisaran sini ya. Aduh, dalam banget ya. Kisaran di 2000. Iya. Baru ketemu support lagi di 2000 ya. Kalau kita lihat dari Gotonya sih masih belum ada potensi reversal, jadi ya begitu deh. Kalau kita ukur dari double topnya, Fibo 200 nya belum disamperin, 1618 nya juga belum. Jadi baru ada potensi pantul-pantulan dikit di 7000 4000 ya. Jadi ini step by stepnya nih, 7000 di break, 4000 di break, main di 2000 3000-an. Ini sih sama kayak saham NIKL zaman dulu ya. Nih, kalau party is over udah wassalam. Jadi hati-hati aja ya. WRG masih ada potensi ARB. Arto party is over. Semoga di 7000-an bisa mantul. Telkom sih cukup menarik ya, cuman close-nya di sini dia masih pakai box console yang ini. Masih pakai box console candle. Oh enggak deh, masih pakai yang ini. Oh enggak, dia udah close di bawah, berarti dia box console baru. Di sini ghost-nya berarti ini. Jadi untuk Telkom menarik jika break 4380.
Selama di bawah situ nggak menarik. Kalau konstruksi Waskita masih lower low jelek. Wika juga lower low jelek ya. PTPP udah ketemu support. Ini triple bottom ya, tapi ingat untuk bottom keempat itu lemah dan bottom ketiga pun biasanya lemah ya. Kalau ngelihat dari Wika dan teman-temannya yang lain masih jelek, jadi menurut proyeksi PTPP sedikit ada potensi tapi belum menarik banget ya. Dan terakhir Adi masih jelek. Jadi konstruksi cuma PTPP masih aman. Semoga nggak break support 870. Oke.